Saya sampai mundur teratur saudara-saudara. Alah kok ngene ya gitu. Sampai murid yang manggil saya, Romo kenapa jadi kayak gini? Ya nggak tahu saya juga. Dan Anda tahu saya pulang tidak ada yang mengantar. Boro-boro ada yang ngasih amplop, nggak ada. Saya pulang sendirian kayak jelangkung kayak gitu begitu ya. Datang diundang, pergi sendirian gitu ya. Sampai biara saya sedih, saya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan tolonglah. Engkau jangan mempermalukan hambamu gitu ya. Kalau mau dipanggil tuh setelah Eko pulang baru tit. Nah itu bagus kata saya. Jangan pas di depan tit gitu. Bapak Ibu itu karya Tuhan. Ya harus saya terima. Saya tidak punya karunia. Saya tidak punya karunia, enggak. Karena apa? Tuhan tahu kalau saya dikasih karunia seperti itu, saya akan jadi sombong. Saya akan jadi sombong. Saya tidak akan mengandalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu ingat di dalam sebuah perkawinan pun pengampunan adalah karunia dari Tuhan. Yang harus kita minta terus menerus. Maka bagaimana kita bisa mengampuni? Letting go. Jangan naruh litani kelemahan pasangan. Saya kalau menerima sakramen pengampunan, pengakuan dosa dari ibu-ibu, ibu-ibu tuh suka sekalian memberikan sakramen mengakui kelemahan suaminya juga gitu ya. Jadi dia ngomong, Romo suami saya tuh kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Sehingga saya kalau begitu suami ibu saya ampuni dosanya dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Sampai istri, lalu saya berdosa lagi kata saya. Ibu ngomongin suami ibu di sakramen pengampunan kata saya itu. Hei Bapak Ibu ingat, jangan pernah nyimpen kelemahan pasangan Anda. Ingat, Anda pun punya kelemahan. Jelas non? Ya, saya pelototin kalau nggak jelas. Jadi jangan pernah menyimpan. Let go, lepaskan. Karena sakit hati itu disimpan malah membuat kita sakit. Malah membuat kita dongkol. Ingat, kecemasan, kekhawatiran itu bodoh. Bodoh. Kita dilahirkan bukan untuk khawatir dan cemas. Ada bayi lahir ke dunia langsung khawatir. Aduh besok saya jadi apa ya? Sekolah di mana? Dia gak mikir. Maka manusia itu dilahirkan ke dunia tanpa kecemasan. Tanpa kekhawatiran. Mengapa akhirnya manusia cemas? Karena manusia tidak bisa mengampuni, tidak berani let go. Ingat, burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Maka let go and let God. Kalau kita bisa let go, so God bisa masuk. Ingat ya di sini. Ini saya punya botol aqua kosong. Botol aqua penuh. Isinya apa? Air. Terus Bapak datang ke saya, Romo saya punya kopi. Romo pegang apa? Botol aqua. Bisa nggak kopi itu dimasukin ke sini? Bisa, cuma tumpah. Saya bisa menikmati kopinya? Gak bisa. Karena masih ada air. Sama. Bagaimana saya bisa menikmati kopi yang diberikan Bapak? Tumpahkan dulu, kosongkan. So, biarkan kopi masuk dan nikmati. Sama. Anda hanya bisa diberkati oleh Tuhan kalau Anda melepaskan kemarahan, kejengkelan, kepedihan. Berkat masuk. Kenapa kok usaha saya nggak lancar Romo? Kenapa saya selalu punya penderitaan? Kenapa saya selalu sedih? Karena Anda nggak mau let go. Nggak mau melepaskan. Maka Tuhan tidak bisa memberkati. Karena Anda dipenuhi dengan apa? Kemarahan, kejengkelan, kekesalan, kepedihan. Next. Maka Bapak Ibu lihat
syarat mutlak dalam merasakan kebaikan Tuhan adalah apa? Pertobatan. Maka Yesus ngomong apa? Lihat, sampai berapa kali mengampuni? 70 kali 7 kali. Bahkan kalau pasanganmu datang menyesal sampai 7 kali kamu sehari, kamu harus mengampuni dia. Jadi memang pengampunan itu kenapa harus diberikan? Next. Yang depan. Pak, apa yang lihat? Bapak lihat apa di sana di layar? Titik hitam, betul? Nah, itu. Saya ingin mendengarkan itu. Kita selalu melihat titik hitam. Kita lupa di depan pun ada layar putih. Kita selalu terganggu oleh kelemahan pasangan kita. Padahal begitu banyak kelebihan yang pasangan miliki. Begitu banyak kehebatan pasangan Anda. Jadi Bapak, Ibu, apa itu pengampunan? Pengampunan itu kita belajar melihat layar putih dalam diri pasangan kita. Bukan hanya melihat titik hitam. Maka terakhir saya katakan apa? Sometimes, God does not change the situation because He is trying to change your heart. Allah tidak merubah engkau, Allah tidak merubah pasanganmu, Allah merubah hatimu. Supaya apa? Hatimu seperti Tuhan. Karena Allah ingin Anda itu sampai ke pintu kerajaan surga sebagai orang pemenang. Jangan ngomong, Romo, dari dulu saya memang lahirnya ngomongnya kasar kayak gini, ini udah bawaan orok. Gak bisa dirubah. Hey, kalau lahir sebagai orang emosional, jangan mati juga sebagai orang emosional. Jangan-jangan nanti dimasukin ke peti, gak mau peti ini, saya gak mau peti yang ini gitu ya. Saya gak mau dimandiin sama dia gitu. Ya Allah. Jadi kalau kita mati sebagai orang lemah, kalau kita hidup sebagai orang lemah, kita harus mati sebagai pemenang. Jangan menjadi orang yang kalah dengan kelemahan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya mau katakan apa? Mari, perkawinan Anda akan penuh berkat. Perkawinan Anda akan penuh sukacita kalau Anda tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, di saat saya menunggu ibu saya, waktu saat-saat terakhir, ibu sudah sakit. Kurang lebih ibu sakit 8 tahun. Dan Bapak menunggu ibu. Bapak itu sangat sayang. Dan Bapak sudah berserah. Lalu saya tanya dokter, Dok, Romo, ibu itu kuat. Kenapa? Karena ibu Romo itu sangat sayang dengan Bapak. Dengan suaminya. Oh oke. Lalu saya datang kepada Bapak, Pak, ngomong pada ibu. Ngomong apa? Ya ibu duluan ke surga. Nanti Bapak nyusul. Terima kasih, aku sayang. Bapak saya marah pada saya. Aku suruh ngomong kayak gitu, aku istrinya. Gak bisa ngomong kayak gitu. Pak, Romo, yang ngomong Romo. Romo. Taat pada Romo. Langsung Bapak saya, oh baik Romo. Romo. Saya ingat hari Minggu ayah bicara setelah ayah misa kudus. Ayah ngomong pada ibu dan saya mau datang, mereka berdua sedang menangis. Saya tidak jadi masuk. Setelah keluar, saya tanya pada ayah, sudah. Dan hari Senin ibu drop, hari Selasa ibu meninggal di tengah-tengah kami. Anak-anak dan ayah. Lalu ayah berkata apa?
Saya bahagia ibu kamu tidak sakit lagi. Cukup 8 tahun ibu sakit, kasihan. Sekarang saya yang sakit. Saya ditinggalkan oleh orang yang saya sayangi. That is love. Itu perkawinan. Dan itu hanya terjadi karena ayah ibu saya pendoa yang baik. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya punya tugas, amanat. Romo Paroki sedang punya mimpi untuk membangun toko rohani di paroki. Supaya umat itu makin berdevosi. Nah, masalahnya hari ini pengumpulan dana dimulai. Bapak Ibu yang terkasih, berbelas kasihlah pada saya. Kenapa? Karena Romo tadi mengatakan, Romo nggak dapat apa-apa, tidak sesuai target, pulang no amplop. Please tolong, berbelas kasihlah pada saya Bapak Ibu. Maka saya akan ngamen dengan Romo. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, Romo akan mengiringi. Kita tadi latihannya tercepat di seluruh dunia. Kita latihan hanya dengan saling memandang. 2 hati sudah terikat, saudara-saudara. Tapi besok saya lepaskan lagi. Karena bukan muhrim saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan diedarkan kotak. Wih, Romonya sudah di depan. Belum saya panggil sudah di depan. Kita beri tepuk tangan saudara-saudara. Ini lihat. Saking inginnya dana belum dipanggil sudah ke depan saudara-saudara. Ya. Jadi Anda tahu ya, yang butuh dana bukan saya. Salibkanlah dia saudara-saudara, oke? Jadi Bapak Ibu, lagu ini dipersembahkan sebagai penutup seminar saya tentang hidup berkeluarga. Lagu ini bagus banget. Lagu ini berbicara tentang apa? Iman. Jangan takut. Jangan pernah bimbang. Kita punya Tuhan. Kalau Anda bimbang, Anda itu adalah orang yang tidak beriman. Maka Bapak Ibu, gimana ini? Panitianya langsung mengumpulkan atau Anda mendengarkan lalu nanti tergantung suara kami, oke? Oke? Kalau suara kami jelek, jangan dikasih. Tapi ingat, Anda pulang, saya akan berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara. Semoga diberkati. Walah. Jadi setelah saya bernyanyi diiringi oleh Romo, nanti tim yang mengumpulkan dana akan berputar. Dan sekali lagi dana itu untuk dipakai kebutuhan pembangunan, pengadaan toko rohani di paroki HTSPM, Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Oi, kalau umat Hati Tersuci Perawan Maria itu Romo, murah hati. Seluruh yang ada di tas ini akan dikeluarkan dalam nama Yesus, saudara-saudara. Tuhan, Engkau baik, terima kasih Tuhan. Yang tidak mengeluarkan, Tuhan, lihat dia Tuhan.